Baik, salam, selamat pagi, selamat siang. Pagi hari ini atau siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita diperkenankan untuk kembali dalam pembelajaran agama saat ini. Baik anak-anak, mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pembelajaran ini, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ini merupakan pertemuan yang ketiga di hari ini. Baik, langsung saja mari sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, Bapak memberitahukan bahwa pembelajaran yang ketiga ini merupakan bagian dari materi pokok yang pertama, yaitu bertumbuh menjadi dewasa. Dan pertemuan ketiga ini kita masuk di sub pokok bahasan tentang kematangan emosional. Ya, jadi kematangan emosional merupakan bagian dari bertumbuh menjadi dewasa. Sebelum kita lanjut dalam pembelajaran kita, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, saat ini kami datang bersyukur di hadapan Tuhan. Kami boleh ada dalam jam pembelajaran di saat ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati pembelajaran di hari ini, mulai dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak yang saya kasihi, kita masuk di dalam materi kita langsung saja. Pembelajaran kita hari ini adalah kematangan emosional. Ya, tujuannya yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovering learning, peserta didik diharapkan dapat 1. Menghayati dan meyakini bahwa dirinya bertumbuh dalam kematangan emosi. Yang kedua, mengalami perubahan sikap dalam hidup sosial dengan menunjukkan emosi yang telah matang sebagai wujud kedewasaan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran memahami secara prosedural pada bidang kajian submateri kematangan emosional. Dan tujuan yang keempat, menguraikan dan menilai sikap seseorang atau pribadi sendiri ya, yang memiliki kematangan emosional melalui wawancara. Nanti Anda bisa melakukan wawancara untuk menilai kematangan seseorang dan perbandingkan dengan diri Anda sendiri. Kita masuk dalam uraian materi kita, kematangan emosional. Salah satu cara yang paling mudah untuk menilai kematangan pribadi seseorang adalah dengan mengamati ekspresi emosinya. Emosi adalah pengalaman sadar yang subjektif yang terutama sekali dicirikan oleh ungkapan-ungkapan psikofisiologis, reaksi biologis, dan keadaan mental. Ini salah satu cara kita melihat bahwa seseorang itu sudah dewasa atau sudah matang ya dalam berpikir. Bisa kita menilai dia dengan menilai ekspresi emosinya atau mengamati ekspresi emosinya ya. Nah, jadi ekspresi emosi itu bermacam-macam ya. Ada ekspresi emosi, dia bisa marah ya, atau juga dia takut dan lain-lain ya. Nanti kita bisa lihat selanjutnya. Nah, kematangan pribadi seseorang ini akan mengikuti pertumbuhannya ya, bahwa seseorang dewasa tidak hanya bertumbuh secara fisik tetapi harus disertai dengan kematangan emosional. Emosi adalah pengalaman sadar yang subjektif yang terutama sekali dicirikan oleh ungkapan-ungkapan psikofisiologis, reaksi biologis, dan keadaan mental. Ini emosi ini yang merupakan pengalaman sadar atau sesuatu hal yang kita alami dalam keadaan sadar atau sesuatu gerak-gerik atau ekspresi yang kita tunjukkan dalam keadaan sadar ya, bukan dalam keadaan
mimpi, ya, bukan dalam keadaan menghayal atau dalam keadaan tidak sadar karena dihipnotis, ya, tetapi dalam keadaan sadar, ya, subjektif akan terlihat dan nampak, ya, apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi atau diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, ya. Jadi psikofisiologis ini artinya bahwa akan mempengaruhi psikologis kita sehingga kita bisa bermacam-macam karakter kita yang muncul ketika kita menghadapi persoalan, ya, seperti tadi bisa marah, bisa juga ketakutan, bisa juga bersedih, ya, itu namanya reaksi psikofisiologis, ya. Reaksi biologis, ya, reaksi biologis itu adalah seseorang yang menilai sesuatu dan membuat dia terpengaruh dengan keadaan, ya. Misalnya biologis ini terutama kepada anak-anak muda, ya. Misalnya kalau apa yang dia lihat dia bisa tertarik, itu namanya psikobiologis atau reaksi biologis, ya. Dan keadaan mental. Mental itu seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, mental itu bisa berani, bisa takut, itu akan dipengaruhi oleh emosi seseorang, ya. Baik, kita lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi seringkali terlepas begitu saja, ya, ketika seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya, ya. Akibatnya perkataan dan tindakannya pun jadi tidak terkendali, ya. Jadi seseorang kalau tidak bisa mengendalikan emosinya, ya, itu artinya bahwa dia belum matang dalam emosionalnya, ya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit berteriak, sedikit-sedikit mengambek, sedikit-sedikit putus asa, ya, khawatir. Nah, ini adalah pengaruh dari emosional atau kematangan yang emosional yang belum matang, ya. Baik, kita lanjut. Sekarang kita lanjut di dalam penggalian Alkitab. Kita melihat dulu apa kata firman Tuhan tentang emosi ini, ya. Siapkan Alkitabmu, ya. Mari kita baca bersama Alkitab, ya, dalam Efesus pasal yang keempat ayat 31. Ya, dikatakan di situ segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ini firman Tuhan berkata bahwa seseorang yang belum bisa mengendalikan emosinya, maka yang terjadi adalah ada kepahitan, ya, ada kegeraman, ya, ada kemarahan, ada pertikaian atau perkelahian atau pertengkaran, ada fitnah, ya. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Orang yang dewasa dia meninggalkan semua itu. Orang yang dewasa dia akan meninggalkan cara-cara hidupnya yang lama, ya, di mana ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Kenapa? Disebabkan karena emosional kita yang belum matang, ya. Dan hendaklah itu dibuang karena dari semuanya itu akan terjadi kejahatan, ya. Tugas kamu sekarang, menurut kamu, apakah arti kalimat dari firman Tuhan ini? Ya, jadi silakan kamu kerjakan bagian tugas ini, ya, yang Pak Guru telah berikan kolom kerja di sini. Nanti tuliskan dalam buku tugasmu, kerjakan, lalu foto, kirim di Pak Guru. Oke? Baik, kita akan lanjut. Ya. Mari kita belajar dari para tokoh apa pendapat mereka tentang emosi, ya. Yang pertama, Safaria dan Saputra 2009 memberikan contoh tentang bermacam-macam ekspresi jasmani yang bisa muncul dari emosi seseorang. Misalnya emosi marah, ya. Kalau marah itu seperti apa? Wajahnya memerah, nafasnya menjadi sesak, otot-otot tangan akan menegang dan emosinya memuncak. Jadi ini namanya emosi marah. Yang kedua, emosi takut. Ya, kalau takut itu apa? Mukanya pucat, ciri-cirinya, ya. Jantungnya menjadi berdebar-debar. Misalnya kita ketahuan melakukan sesuatu kejahatan, pasti
kita pucat, ya, muka kita pucat, jantung kita berdebar. Kenapa? Karena ada ketakutan. Ya. Jadi Safaria berkata bahwa hal-hal yang muncul dalam ekspresi seseorang ketika dia emosi adalah ada dua, emosi marah dan emosi takut. Ya. Selanjutnya tokoh lain yaitu Ekman dan Vincent, ya, seperti dikutip oleh Walgito tahun 1994, menyebutkan 3 macam emosi yang dikenal dengan display relief, ya, atau penampilannya pada wajah atau tubuh manusia. Yang pertama, ya, ada yang disebut dengan masking. Masking adalah keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang dialaminya. Misalnya seorang perawat marah karena sikap pasien yang menyepelekan pekerjaannya. Kemarahannya direndam atau ditutupi sehingga gejala kejasmaniannya tidak tampak. Ini orang menahan emosi, ya, walaupun dia marah tetapi dia menahan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, modulation atau modulasi, keadaan seseorang yang dapat mengurangi emosi yang dialaminya. Misalnya karena marah, ya, dia hanya mengomel-ngomel, ya, tetapi kemarahannya tidak meledak-ledak, ya. Jadi ini di bagian 2 ini mengurangi. Memang dia marah tetapi tidak meledak-ledak, paling dia ngomel-ngomel saja, ya. Nah, mungkin sering kita melakukan kalau disuruh orang tua ngomong-ngomong, ya kan? Orang yang dewasa tidak seperti itu. Baik, yang ketiga, simulation atau simulasi. Artinya orang tidak mengalami emosi tetapi seolah-olah mengalami emosi, ya, dengan menampakkan gejala-gejala kejasmanian, ya. Tidak emosi tetapi seakan-akan sedih, padahal sebenarnya dia tidak sedih, tetapi hanya karena dia melihat orang lain dia bersedih, ya, atau karena dia juga melihat orang lain kecewa, ya, merasakan penderitaan orang lain, akhirnya juga dia merasakan. Nah, jadi itu yang disebut dengan simulation. Simulation digunakan untuk membayangkan apa yang mungkin dialami oleh orang lain dengan mencoba menempatkan diri kita pada situasi orang tersebut. Dengan cara ini kita bisa lebih mampu berempati dengan orang lain. Oke, ini simulation. Baik, kesimpulan, ya. Di kesimpulan ini, ya, mari kita lihat bersama. Kedewasaan secara fisik harus disertai dengan kematangan emosi. Karena orang yang memiliki kematangan emosi, dia mampu mengendalikan perasaan dan emosinya sehingga dia mampu memutuskan yang terbaik dalam setiap tindakannya dan tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Kemarahan dan kebengisan akan menimbulkan kejahatan jika seorang bertumbuh secara fisik tanpa dibarengi pertumbuhan secara emosional. Ini kesimpulan dari pembelajaran kita bahwa orang yang dewasa, ya, tidak hanya dewasa secara fisik tetapi harus dibarengi dengan kematangan emosional. Sehingga ketika dia mengambil keputusan, ketika dia diperhadapkan dengan masalah, dia tidak salah bertindak, dia tidak merugikan dirinya, dan juga tidak merugikan orang lain. Ya. Oke, baik. Sekarang ada tugas, ya, yang harus kamu buat. Jadi lakukan wawancara untuk menilai teman-teman yang sudah memiliki kematangan emosional. Nanti bisa baca tugas ini, lalu foto. Ya, wawancara ini dilakukan selama 1 minggu dan dikumpulkan di minggu yang akan datang. Sampai di situ pertemuan kita hari ini, ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pembelajaran di hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah.